Pernah nggak kamu duduk di depan meja kerja, tugas menumpuk, tapi malah scrolling media sosial? Atau tiba-tiba kepikiran buat bersihin kamar? Padahal kamu tahu banget kalau tugas itu harus diselesaikan. Tapi entah kenapa, kamu tetap aja gak melakukannya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Banyak orang berpikir prokrastinasi itu cuma soal malas atau kurang niat. Tapi kenyataannya, ini jauh lebih dalam dari itu. Ada sistem di otakmu yang mengatur semuanya, sistem kenikmatan dan rasa sakit. Otak kita suka banget sama yang instan, makan enak, tidur nyenyak, main game, scrolling TikTok. Semua ini bikin otak mengeluarkan dopamin, hormon yang bikin kita bahagia. Itu sebabnya kita cenderung lebih tertarik melakukan hal yang langsung enak, walaupun gak penting. Dan sebaliknya, otak kita sangat benci rasa sakit. Bukan cuma sakit fisik, tapi juga sakit emosional. Takut gagal, takut dikritik, takut gak dihargai. Itulah kenapa kamu lebih memilih nonton Netflix daripada kerja keras. Bukan karena kamu gak mau sukses, tapi karena otakmu lebih peduli sama kenikmatan jangka pendek daripada tujuan jangka panjang. Otak itu pintar menghindar dari rasa sakit, tapi kadang itu justru jadi jebakan. Misalnya, kamu nunda ngerjain tugas. Awalnya mikir masih ada waktu nanti. Tapi makin dekat deadline, makin panik. Rasa stres itu makin besar. Sampai akhirnya kamu dipaksa mengerjakan dalam tekanan. Ini melelahkan, tapi ada jalan keluar. Triknya sederhana, balik sistemnya. Bikin kerja keras terasa menyenangkan dan menunda-nunda terasa menyakitkan. Gimana caranya? 1. Bikin deadline palsu. Kasih ancaman lebih awal. Bikin kamu ngerasa harus mulai sekarang. 2. Visualisasikan konsekuensi buruk. Bayangkan kalau kamu terus begini 5 tahun lagi. Apa yang bakal kamu sesali? 3. Bangun momentum kecil. Cukup 5 menit, 1 paragraf, 1 video belajar. 4. Bikin proses menyenangkan. Dengerin musik favorit. Kasih reward kecil. Ubah penderitaan jadi permainan. Banyak orang sukses bukan karena mereka super hebat, tapi karena mereka tidak membiarkan rasa takut menahan langkah besar. Mereka paham satu hal, rasa sakit karena gagal itu sementara, tapi rasa sakit karena penyesalan bisa bertahan seumur hidup. Kalau kamu pernah merasa sulit berubah, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena ada bagian dari masa lalu yang belum kamu lepas. Pengalaman buruk, kegagalan, atau kata-kata orang lain yang masih kamu percayai sampai hari ini. Padahal, masa lalu itu seperti baju lama. Kalau udah gak cocok, harus ditinggal. Jangan terus membawa beban yang hanya bikin kamu lelah. Karena seringkali kita bukan cuma menunda kerja, tapi juga menunda untuk benar-benar hidup. Nanti aja mulai bisnis, nanti aja hidup sehat, nanti aja bilang sayang ke orang tua. Masalahnya, nanti seringkali berubah jadi gak pernah. Dan waktu gak pernah nunggu siapapun. Jadi sekarang, kamu punya 2 pilihan. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Mau olahraga sekarang dan ngerasa pegal, atau sakit parah nanti dan gak bisa ngapa-ngapain. Mau belajar skill baru sekarang dan pusing dikit, atau kehilangan peluang besar karena gak siap. Kamu bisa pilih. Ingat kata Jim, semua orang akan mengalami salah satu dari 2 rasa sakit. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Jadi, kamu mau rasa sakit yang menguatkan atau rasa sakit yang menyiksa? Kamu bisa putus siklus ini. Mulai dari sekarang. 1 tugas kecil, 1 keputusan sederhana. Dan perlahan, kamu membentuk versi terbaik dari dirimu. Karena perubahan besar
selalu dimulai dari langkah kecil yang tidak ditunda. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Tinggalkan komentar hal apa yang paling sering kamu tunda, dan langkah kecil apa yang akan kamu mulai hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.